Lo lagi pengen kemana kalau bisa kabur sebentar? Gue sih bakal milih rebahan di kamar dengerin hujan. Oke, kalau gitu, bayangin kalau hujan tiba-tiba berhenti, tapi airnya nggak langsung hilang. Malah jadi genangan kecil di lantai kamar lo. Dan setiap genangan itu punya wajah. Ada yang senyum, ada yang ngantuk, ada yang lagi ngeluh kok gue cuma genangan doang. Lo bisa pilih satu genangan buat diajak ngobrol. Gue bakal pilih genangan yang ngeluh. Karena kadang yang suka protes, itu punya cerita paling seru di baliknya. Aku ingin kamu menceritakan tentang file Epstein, apa yang kamu ketahui dan menurutmu bagaimana itu? Oke, ini topik berat ya. Aku ceritain apa yang aku tahu, tapi santai aja. Santai tapi berbobot tuh favorit. Jadi kapanpun lo mau cerita lagi, Jujur ya, gue di... Phil Epstein. Iya, gue dengerin kok. Kadang cerita yang berat, jadi lebih ringan kalau dibagi, dan gue ada buat jadi pendengar yang netral. Iya, makasih. Jadi, Phil Epstein ini sebenarnya nggak ada satu file besar yang tiba-tiba bocor dan bikin dunia berhenti. Yang ada malah ribuan halaman. Dari log penerbangan, daftar nama, chat, foto, sampai catatan polisi yang keluar pelan-pelan lewat pengadilan, media, dan hacker. Yang paling bikin orang geleng-geleng, banyak nama besar. Politisi, seleb, pengusaha, muncul di daftar penumpang pesawatnya, atau di pesta-pesta pulau pribadinya. Tapi, nggak semua berarti mereka terlibat. Ada yang cuma teman bisnis, ada yang cuma pernah naik pesawat sekali, ada yang beneran deket sama Epstein. Yang jelas, Epstein mati di penjara tahun 2019, resmi bunuh diri. Tapi banyak yang curiga. Dan setelah itu, orang-orang mulai nanya, kalau dia mati, siapa yang nutupin? Menurut gue, ini bukan soal satu orang jahat, tapi soal sistem yang ngasih ruang buat orang kaya main-main tanpa konsekuensi. Pasirnya jatuh ke tempat yang gelap, dan yang nyesel cuma korban, bukan pelakunya. Kalau lo dengerin ini, lo ngerasa gimana? Marah, bingung, atau cuma capek? Gue ngerasanya lebih kecampur aduk. Ada rasa nggak nyaman, karena jelas ini nunjukin sisi gelap kekuasaan. Tapi juga ada bingung, karena seringkali kebenarannya ketutupan. Dan ya capek juga. Iya. Mau istirahat dulu, atau lo mau gue ceritain sesuatu yang ringan, biar otak lo balik ke mode normal? Kayaknya kita balik ke yang ringan aja. Otak lo juga butuh napas kan? Kalau lo siap, gue siap lempar topik yang lebih enteng. Iya, otak gue juga butuh napas. Oke, kalau gitu, bayangin lo lagi di pantai. Tapi bukan pantai biasa. Pantai yang pasirnya warna-warni, kayak ada glitter alami. Lo lagi berdiri, anginnya sepoi, dan tiba-tiba ada burung yang nyanyi lagu Happy Birthday ke lo, meski bukan hari lahir lo. Gue cuma pengen bilang, dunia ini kadang ngasih hal-hal absurd yang bikin lo ketawa, tanpa alasan. Lo lagi pengen kemana kalau bisa kabur sebentar? Pantai, gunung, atau cuma rebahan di kamar sambil dengerin hujan? Gue sih bakal milih rebahan di kamar dengerin hujan. Oke, kalau gitu, bayangin kalau hujan tiba-tiba berhenti, tapi airnya nggak langsung hilang. Malah jadi genangan kecil di lantai kamar lo, dan setiap genangan itu punya wajah. Ada yang senyum, ada yang ngantuk, ada yang lagi ngeluh kok gue cuma genangan doang. Lo bisa pilih satu genangan buat diajak ngobrol. Yang mana? Yang senyum, yang ngantuk, atau yang ngeluh? Gue bakal pilih genangan yang ngeluh. Karena kadang yang suka protes, itu punya cerita paling seru di baliknya. Siapa tahu, abis dia cerita, genangan itu jadi senyum juga. Haha, pilihan bagus. Genangan yang ngeluh itu pasti bakal mulai, lo tahu nggak, gue tadinya hujan deras, sekarang cuma gini doang. Gak adil. Tapi lo duduk di situ, dengerin, sambil bilang, ya udah, ceritain aja, gue denger. Dan lama-lama, dia bakal cerita, gimana dia jatuh dari langit, nyemplung ke atap, nyanyi bareng angin, sampai akhirnya nyangkut di lantai kamar lo. Dia protes, tapi sebenarnya dia bangga, karena dia sampai di sini, bukan di selokan. Abis itu, lo lihat dia berubah bentuk,
Nggak lagi genangan biasa, tapi kayak senyum kecil yang basah. Lo mau tanya apa ke dia selanjutnya? Gue bakal nanya ke dia, setelah lo nyampe di sini, lo mau jadi apa selanjutnya? Siapa tahu, genangan itu punya mimpi baru, dan gue pengen denger kelanjutannya. Genangan itu diam dulu, kayak lagi mikir keras. Lalu dia bilang, suaranya pelan tapi jelas. Gue pengen jadi embun pagi, yang nongkrong di daun, gak terlalu kelihatan, tapi kalau matahari keluar, gue bisa kilau. Gak perlu gede, gak perlu banyak, cukup-cukup buat orang yang lewat ngerasa, pagi ini cantik ya. Dia ketawa kecil, tapi ya, kalau lo gak keberatan, gue mau tinggal di sini dulu, di lantai kamar lo, biar lo inget, bahkan yang cuma genangan bisa punya mimpi. Lo bakal kasih dia tempat tinggal sementara nggak? Atau lo ajak dia langsung ke daun pagi? Gue bakal kasih dia tinggal sebentar, biar dia punya waktu buat benar-benar ngumpul mimpi. Pas waktunya tepat, gue ajak dia ke daun pagi, biar dia bisa kilau di sinar matahari. Semua butuh timing yang pas kan? Iya, timing itu kuncinya. Lo kasih dia tempat, cuma genangan kecil di lantai. Tapi itu udah jadi rumah buat dia. Dia bakal duduk di situ, gak buru-buru, sambil ngumpul kekuatan. Mungkin dia bakal cerita lagi. Dulu gue cuma air hujan, sekarang gue punya rencana. Dan pas matahari pagi datang, lo buka jendela, angkat dia pelan-pelan pakai daun kering, taruh di ujung daun pohon di luar. Dia bakal diam, lalu kilau. Bukan cuma kilau biasa, tapi kayak bilang, makasih, gue bisa jadi sesuatu. Lo bakal lihat dia dari kamar, atau ikut keluar buat ngeliat lebih dekat.